Selamat berjumpa kembali teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menyimak materi dari saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kebiasaan membaca. Apakah itu kebiasaan membaca dan bagaimana kita menumbuhkan kebiasaan membaca, kita akan pelajari bersama-sama di kesempatan kali ini. Yang pertama tentang pengertian kebiasaan. Kebiasaan itu apa sih? Kebiasaan itu sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang. Teman-teman pasti punya kebiasaan, baik teman-teman sadar melakukannya atau tidak. Menginjak poin kedua, ada teori namanya laws of exercise and effect. Jadi ketika kita melakukan sesuatu secara berulang-ulang, kegiatan yang kita lakukan itu biasanya lebih berkualitas daripada kegiatan yang kita lakukan hanya sekali dua kali. Contohnya apa? Contohnya misalnya bangun pagi gitu. Kalau kita punya kebiasaan bangun pagi, ketika kita ada suatu momen di mana kita diharuskan untuk bangun pagi, kita bisa bangun pagi, kita bisa menghadiri momen tersebut secara berkualitas, secara mantap, secara lebih bagus, lebih baik daripada teman kita yang tidak punya kebiasaan bangun pagi. Kalau kita biasa bangun pagi itu, kita akan datang ke acara tersebut secara sadar, secara segar. Beda dengan teman-teman yang tidak punya kebiasaan bangun pagi. Ketika dihadapkan dengan acara yang mana dia harus bangun pagi, pastinya kita akan datang dengan kondisi yang mukanya masih muka bantal, kadang masih ngantuk gitu. Dan efeknya ketika kita ada di acara tersebut, kita tidak bisa menangkap secara penuh apa materi atau apa isi perbincangan dari acara tersebut gitu. Nah, itu beda kualitasnya. Jadi ketika sesuatu dikerjakan secara berulang-ulang, pastinya kualitasnya akan beda dengan sesuatu yang dikerjakan hanya sekali atau dua kali. Kemudian, aktivitas membaca dapat dikatakan kebiasaan apabila seseorang dengan sendirinya terangsang untuk membaca pada situasi dan kondisi seperti waktu, tempat, dan jenis bacaan tertentu. Jadi contohnya seperti ini, kita dalam kereta gitu, dalam perjalanan keluar kota, kita akan melewati sekian jam ke depan untuk sampai ke kota yang akan kita tuju. Nah, dalam kereta tersebut kan kita bisa lihat pemandangan gitu, bagaimana orang mengisi waktu selama sekian jam dalam kereta. Ada yang biasanya istirahat, dia tidur. Ada yang biasanya ngomong, dia ngobrol dengan teman di sampingnya. Walaupun kadang nggak akrab, tapi dipaksa-paksain so akrab gitu, biar kebutuhannya untuk ngobrol itu terpenuhi, biar dia nggak merasa sepi gitu. Nah, kalau kita melihat orang yang dalam kereta tersebut membaca, nah ini bisa kita tebak bahwa orang itu punya kebiasaan membaca gitu. Jadi dia memilih untuk membaca buku atau membaca koran dan bacaan-bacaan lain selama sekian jam ke depan sampai kota tujuannya, dibanding orang-orang lain yang mengisi waktunya dengan mengobrol, dengan makan, dengan tidur. Ini ada orang yang mengisi waktunya dengan membaca. Nah, kita bisa tebak bahwa orang itu punya kebiasaan membaca. Nah, indikator tradisi membaca itu dapat diukur dari frekuensinya atau sering tidaknya, lama tidaknya atau waktunya, jenis bacaannya, kemudian cara memperolehnya, dan daya serap. Nah, ini kemarin sempat ada perbincangan tentang Indonesia termasuk negara yang minat bacanya rendah. Nah, ini kemudian ada beberapa kritik terhadap survei tersebut. Kritiknya yaitu, benar nggak sih kita minat bacanya rendah gitu? Karena kalau baca buku mungkin memang rendah, tapi kita kan tiap hari tiap hari bawa gadget gitu. Kita baca berita, kita baca status teman-teman di Facebook atau di Instagram gitu. Kemudian kita kita nonton YouTube, kadang YouTube gitu, ini juga ada subtitlenya, ada captionnya gitu. Nah, ini yang kemudian diperdebatkan gitu. Apakah status Indonesia sebagai negara yang rendah minat bacanya itu benar, sedangkan orang-orang itu juga membaca dengan medium selain buku, HP. Mereka membaca dengan HP. Ini kemudian bisa diperdebatkan tentang indikator apakah bangsa Indonesia itu termasuk bangsa yang minat bacanya rendah atau tidak, itu bisa diperdebatkan. Tapi dalam kesempatan kali ini saya
saya tandai beberapa ciri-ciri indikator tradisi membaca, yaitu sering tidaknya membaca. Orang kalau biasa membaca kan pasti frekuensi membacanya tinggi, kemudian lama tidaknya membaca gitu. Dan selain membacanya sering juga lama juga. Kemudian jenis bacaannya, kita pasti bisa membedakan antara orang-orang yang membaca buku dengan orang-orang yang misal membaca berita di internet gitu, misal. Nah ini dari indikator ini kan bisa kita bedakan apakah orang ini punya kebiasaan membaca atau enggak. Jenis bacaannya ini apakah menuntut waktu yang lama atau menuntut pemikiran yang berat, artinya mikirnya lebih dalam, atau hanya sekedar baca sekilas sambil lalu. Nah ini ragamnya ini, jenis bacaannya ini juga bisa menjadi tolak ukur tradisi membaca. Kemudian cara memperoleh bacaannya, jurus-jurusnya, cara membacanya gitu, bagaimana dia membaca, apakah serius atau enggak, atau meluangkan waktu atau enggak, kemudian daya serapnya, bagaimana setelah dia membaca dia bisa mempresentasikan, kemudian dia bisa menyajikan isi bacaannya itu, memanfaatkan isi bacaannya itu dengan baik. Nah, bagaimana sih cara membentuk kebiasaan membaca? Ada dua aspek yang saya tandai di sini, yaitu aspek keterampilan membaca dan aspek minat. Keterampilan membaca itu keterampilan mata dan penguasaan teknik-teknik membaca gitu. Jadi untuk kebiasaan membaca sudah pasti kita perlu keterampilan mata gitu ya. Jadi matanya itu harus sehat, matanya itu harus bisa digunakan dengan baik. Kemudian kita juga harus menguasai teknik-teknik membaca. Kita tahu cara membaca itu yang tepat itu seperti apa. Nah ini saya sudah tulis 4 teknik membaca yang bisa diterapkan. Yang pertama, baca pilih. Teman-teman bisa memilih fokusnya gitu, memilih yang relevan untuk teman-teman itu apa saja gitu. Jadi ketika membaca kita tidak kemudian meluangkan waktu kita semuanya untuk membaca bacaan yang banyak. Kita tinggal memilih saja kira-kira yang cocok dengan kita itu seperti apa. Kemudian ada baca lompat atau skipping. Kita ketika membaca, kita melompat-lompat, kita cari bagian-bagian yang kira-kira relevan, atau bacaan-bacaan atau paragraf-paragraf yang menurut kita butuhkan. Kemudian ada skimming. Ini membaca seperti yang saya pernah terangkan. Ini kita membaca cepat untuk mengetahui garis besar dari bacaan tersebut. Kemudian yang terakhir ada scanning. Kita membaca cepat untuk memusatkan perhatian dalam menemukan bagian bacaan yang berisi informasi fokus yang telah ditentukan. Kita membaca cepat dan kita memfokuskan diri terhadap bagian-bagian penting yang kita butuhkan. Beda dengan skimming. Skimming kita ingin mengetahui garis besar dari sebuah bacaan. Kalau scanning kita membaca cepat karena kita ingin fokus terhadap info yang hanya kita pilih saja gitu. Kita baca karena kita ingin mencari info-info yang kira-kira kita fokuskan atau ingin kita gali. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca? Yang pertama tentu harus kondisi fisik ya. Matanya harus sehat. Matanya harus sehat, tidak hanya mata tapi seluruh organ tubuh harus sehat gitu. Karena kalau kita misal pusing, kita kan juga minat bacanya itu juga bisa berpengaruh ya gitu. Jadi kondisi tubuhnya itu harus sehat gitu. Jadi selain mata, terutama mata itu mata harus sehat, kemudian tubuhnya itu juga sehat sehingga ketika membaca itu jadi nyaman, jadi menikmati suasana membaca. Kemudian kondisi mentalnya harus sehat juga. Orang kalau down atau depresi atau punya pikiran-pikiran yang kurang baik gitu, nah itu akan terpengaruh ke kebiasaan membacanya gitu. Jadi misal sedang dosen menuntut mahasiswa untuk membaca sekian buku gitu, tapi ketika si mahasiswanya mentalnya sedang down, mungkin karena ada masalah di rumah atau masalah dengan pacarnya, mungkin dia akhirnya tidak punya kekuatan, tidak punya daya untuk membaca bacaan yang disarankan oleh dosennya itu. Nah itu
minat baca itu harus dipupuk, salah satunya dengan kondisi mental yang baik. Kemudian status emosinya harus stabil dan baik. Dia harus senang dan riang ketika kegiatan membaca ini dimulai. Makanya ini banyak yang guru-guru sekolah dasar, sekolah-sekolah tingkat rendah itu biasanya dalam memancing minat siswanya untuk membaca, dia harus melakukan sesuatu secara menyenangkan terlebih dahulu gitu. Melakukan sesuatu secara menyenangkan, secara riang. Dia harus mungkin kalau untuk siswa rendah bisa dibacakan buku ilustrasi terlebih dahulu, bisa disuguhkan komik terlebih dahulu. Itu biar apa? Biar emosinya ini bisa stabil, bisa baik ketika menerima saran bacaan gitu, ketika melakukan proses membaca. Jadi harus emosinya harus baik, harus stabil, biar ketika membaca ini dia perasaannya itu bagus gitu. Kalau perasaannya sudah bagus, dia akan menerima kegiatan membaca itu secara baik. Jadi dia emosinya stabil, dia menerima kebiasaan membaca itu, kegiatan membaca itu dengan senang. Setelah dia senang, dia ingin mengulang lagi, dan akhirnya menjadi kebiasaan membaca seperti itu. Kemudian lingkungan sosial yang baik akan mempengaruhi minat baca seseorang. Jadi kalau lingkungan sosialnya baik, misalnya tersedia buku-buku untuk dibaca, terus kemudian untuk anak-anak mungkin orang tuanya suportif, nah ini akan minat baca seseorang ini nanti akan muncul dengan baik. Nah, menumbuhkan minat baca, ini ada beberapa tips ya. Ini bisa sifatnya ini tentatif, ini bisa berkembang. Mungkin teman-teman menemukan tips yang lain bisa untuk menumbuhkan minat baca, nanti bisa ditambahkan lah. Yang pertama, menyediakan waktu untuk membaca. Ini jelas teman-teman harus meluangkan waktu, paling nggak sehari meluangkan waktu sekian lama untuk membaca gitu. Jadi sudah menjadi kebiasaan rutin gitu. Nanti kalau sudah menjadi kebiasaan rutin, ketika tidak lakukan itu nanti akan resah gitu. Misal kita rutin makan di pagi hari gitu. Terus pada suatu hari kita harus kuliah pagi dan kita tidak sempat makan. Nah, itu kan suasananya tidak baik gitu. Bisa sehari itu kita gelisah terus kemudian kita cuma mikirin makan gitu. Nah, ketika kita hadir di acara yang di pagi hari itu dan kita belum sarapan, nah itu nanti pikirannya bisa kacau karena kita belum sarapan. Nah, jadi seperti itu, harus menyediakan waktu untuk membaca. Kita harus meluangkan waktu selama sehari sekian lama, dan itu harus continue. Kemudian memilih bacaan yang baik. Nah, kita nggak bisa serampangan memilih bacaan, kita harus cari bacaan yang sesuai kebutuhan kita gitu. Misal ketika baca webtoon itu bagus nggak Pak? Baca komik itu bagus nggak Pak? Ya bagus, asal tahu porsinya. Membaca komik kan kadang yang kurang bagus itu kan, kadang kita menemukan komik yang bagus gitu, menurut kita bagus gitu, genre-nya sesuai dengan yang kita mau. Terus kemudian kita pengen nih maraton komik itu gitu, kita baca sampai selesai gitu, pokoknya biar hati ini tenang. Nah, yang seperti itu ya secara psikis memang bisa bikin suasana hati kamu tenang gitu, tapi untuk membentuk pola atau kebiasaan itu kurang sehat, karena ketika kamu memaksa untuk membaca secara maraton, menghabiskan itu kan ada waktu yang kamu luangkan dalam maraton baca komik tersebut, yang mana waktu itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lain gitu. Nah, itu membaca itu harus memilih bacaan yang baik gitu. Komik itu bisa menjadi baik asal kita membacanya itu sesuai porsi dan sesuai jangka waktunya itu pas gitu. Kalau kita maraton itu dan kita mengorbankan banyak kegiatan lain, itu kan jatuhnya kita memilih bacaan yang sebenarnya baik tapi kita mengelolanya tidak baik. Kemudian mulai membaca yang kita suka. Nah, ini harus, karena tadi ya hubungannya sama emosi tadi ya. Jadi kita harus membaca dalam keadaan senang. Jadi ya kita membaca bacaan yang kita suka. Baca komik nggak masalah, baca tentu nggak masalah, asal kita termotivasi untuk meningkatkan bacaan kita. Jadi jangan cuma berhenti di webtoon aja gitu. Misal kita
misal kita membaca webtoon genre-nya detektif gitu, misal membaca webtoon genre-nya misteri, cerita detektif gitu, nggak apa-apa kita baca aja, tapi kemudian kita harus meningkat gitu. Misal kita baca komik tentang Sherlock Holmes gitu, kita baca komik Sherlock Holmes, kan ada tuh komik cetaknya Sherlock Holmes, kita baca gitu. Nah, kita harus meningkat gitu, meningkat bacaannya gitu, jangan hanya berhenti di komik itu. Sherlock Holmes tuh ada filmnya, kita bisa nonton filmnya. Setelah itu Sherlock Holmes tuh ada novelnya, malah babonnya ini novelnya. Awal dari film dan komik itu ada di novelnya. Nah, nanti kita kemudian baca novelnya. Setelah baca novelnya, kita harus terpantik untuk baca sejarahnya, siapa yang membuat Sherlock Holmes, dan settingnya di mana, bagaimana itu diciptakan, siapa yang menciptakan, itu nanti kita baca lagi. Nah, membaca itu bisa diawali dengan yang kita suka, tapi kemudian harus berkembang gitu. Yang keempat, menumbuhkan rasa ingin tahu. Kita penasaran dulu, kemudian kita mencari tahu. Nah, ini mungkin sudah dimiliki oleh masing-masing teman-teman lah ya. Teman-teman kalau penasaran bisa langsung buka Google. Teman-teman kalau pengen tahu sesuatu bisa kepo situs-situs atau web-web tertentu. Kemudian yang kelima, ini meminta rekomendasi bacaan. Ini cari partner baca yang bagus, cari partner belajar yang bagus untuk meningkatkan semangat membaca gitu. Jadi partner yang bagus itu bisa ngasih kita rekomendasi bacaan. Partner yang bagus itu bisa tahu karakter kita, kemudian bisa memberi saran kepada kita sesuai dengan kepribadian kita gitu. Misal partner yang bagus itu tahu kita suka cerita misteri gitu, nah kita akan disarankan untuk membaca cerita-cerita misteri, membaca novel-novel misteri gitu, membaca sastra-sastra yang berisi bergenre misteri seperti itu. Nah, kita harus bisa memilah-milah partner baca yang bagus itu seperti apa untuk kita. Nah, kemudian ada teknik untuk membiasakan membaca, untuk memupuk kebiasaan membaca. Ini menurut BC dikutip oleh Widya Martaya. Yang pertama, kita membaca selama 15 menit tiap hari. Kita harus meluangkan waktu untuk membaca. Standarnya ini yang ditulis oleh BC ini 15 menit. Tapi seandainya teman-teman punya waktu lebih, bisa ditingkatkan gitu, misalnya setengah jam atau 1 jam itu untuk membaca. Ada teori yang bilang bahwa fokus seseorang itu akan selesai dalam jangka waktu 45 sampai 1 jam. Jadi kalaupun membaca biasanya itu selesainya itu ya cuma 45 sampai 10 menit, kemudian dia akan hilang fokus dan sudah kepikiran ke macam-macam gitu. Jadi idealnya ya, kalau menurut saya idealnya untuk merutinkan pembaca, kita spare waktunya, kita meluangkan waktunya itu ya dari 15 seperti yang dikatakan PC sampai mentok mungkin 1 jam kali ya. Kemudian yang poin yang kedua, membuat jadwal harian gitu. Jadi kita meluangkan waktu sehari berapa lama dan kita rutinkan gitu, sehari sekian menit untuk merutinkan membaca. Kemudian yang ketiga, menggunakan waktu luang dalam perjalanan untuk membaca, seperti yang saya contohkan tadi. Ini nggak cuman dalam perjalanan ya, ketika ada waktu luang gitu kita bawa bacaan itu. Misal kalian hari itu harus ke bank untuk mengurus rekening gitu. Ke bank kan pasti antri. Nah, sebelum berangkat kalian bawa bekal dulu. Bawa bekalnya apa? Bawa buku, atau kalian sudah menyiapkan kira-kira saya nanti mengisi waktu di sana perlu membaca apa. Nah, itu yang perlu dibiasakan gitu. Ketika ada waktu luang, kalian mengisinya dengan membaca gitu. Kalian harus ke bank gitu. Di bank pasti antri. Nah, untuk mengisi antri saya harus ngapain? Ya udah, baca buku aja gitu. Kita bawa buku gitu. Buku yang menurut kita cocok untuk kita bawa ke bank untuk mengisi waktu luang gitu. Di bank itu kan distraksinya cukup banyak ya, karena ramai gitu, terus kemudian banyak orang lalu lalang gitu. Kalau kita memilih buku-buku yang teoretik dan kira-kira butuh waktu dan ketenangan yang lebih untuk membaca, ketika ada di bank yang suasananya ramai begitu, tentu saja kurang pas gitu. Jadi kita harus menyesuaikan buku apa yang kita baca juga. Jadi kemana-mana tuh bawa bacaan. Sekarang udah mudah lah ya, kemana-mana kan bawa HP gitu. Jadi
bacaannya itu juga bisa didapat dari HP. Oke, terima kasih. Itu sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat berjumpa kembali di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.